ke Jakarta, dibukakan pintu hanya 15 cm sama satpamnya. Ibu dari mana? Saya dari Banyuwangi, keluarganya Bu Dena. Oh sebentar ya, saya klarifikasi dulu. Ditelepon lah Bu Dena itu. Habis itu Pak Pai minta ngomong sama Denada lewat teleponnya satpamnya. Mana Mas, saya pinjam, saya tak komunikasi dengan Denada. Diteleponlah Denada, Den, ini Om ini lagi ada di luar, di depan rumahmu. Oh ya sebentar Om, nanti saya carikan berkasnya. Ditunggu 1 jam nggak keluar, ditunggu 2 jam nggak keluar, ditunggu 3 jam nggak keluar. Ini di trotoar ini, nggak dipersilakan dulu masuk ke ruang tamunya. Ini orang belajar adab apa enggak ini hidupnya, gitu loh, ya kan? Ini orang tuanya loh. Ceritalah sama saya, jadi saya emosi. Itu sehari, habis itu nggak ditemui. Besoknya datang lagi, nggak ditemu lagi, ya 3 jam lagi dia. Ya karena, ya mohon maaf ya, orang tua kan melongso kan. Untuk saya kan, pulanglah ke Banyuwangi. Sebentar, saya tambahkan. Jadi konteksnya menemui di Jakarta itu bukan terkait perkara ini ya, sebelum adanya gugatan ini. Lanjut Pak. Nah terus ya betul. Terus yang kedua ya, persoalan mobil itu di mana ibu saya nggak terlibat, disomasi sama adiknya. Denada yang namanya Muhammad itu dilaporkan ada indikasi penggelapan mobil yang katanya Denada yang katanya kuasa hukumnya sudah memenuhi beberapa kewajibannya ya terhadap anaknya, termasuk membelikan mobil. Kamu membelikan mobil yang mana? Wong ini anak disuruh nyicil sendiri kok. Itu pun atas nama Denada, apa atas nama Muhammad. Rasionya Resa ini kalau suruh kerja menyicil mobil kemudian lunas, kan mobilnya Muhammad jadinya. Gitu loh. Itu saya bingung, rasio saya juga nggak bisa mencerna di situ. Ini orang gimana sih pikirannya? Itu aja. Bang, soal mobil tadi terjawab, tapi ada tulisan disebutkan bahwa katanya Resa juga hidup enak, hidup hedon di Banyuwangi. Itu seperti apa Bang? Ada klarifikasi? Ini ya, tolong juga rasionya juga jangan sampai nanti kita bisa melakukan sofisme sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh blognya Denada ya saya bilang ya, rasionya begini. Anak ini membayar cicilan 4.200.000 kalau nggak salah, dengan Grab aja nggak mampu. Ikut Emilia Contessa saja gajinya 1 bulan 2,5 juta. Itu pun dia bagi ya, untuk anaknya Resa. Ya, itu pun nggak cukup, akhirnya 4,5 juta. Itu akhirnya mobil ini mau ditarik sama leasing. Dari mana hedonnya? Anak ini nggak punya duit, gimana hedonnya? Hedonnya gimana? Ayolah rasio. Ini nanti video itu saya kirim di mana tempat tinggalnya Resa. Terus tolong dibantu saya. Mungkin saya agak buta, nggak bisa melakukan penilaian. Gimana caranya Resa ini hedon? Di kamarnya itu cuma ada 1 tempat tidur. TV aja nggak ada, kulkas aja nggak ada, yang katanya Riko itu ada. Gimana hedonnya itu gimana? Tolong dibantu saya itu. Ada pun juga dari pengacaranya Dena bahwa dia bilang jadi sopir itu untuk mendidik supaya dia mandiri segala macam. Ada tanggapan Bang? Ya alhamdulillah kalau memang pikiran begitu, berarti almarhumah punya konsep yang positif ya untuk membesarkan Resa ya. Tapi kan sebagai cucunya kan berarti kan kalau mau ngasih uang lebih nggak masalah. 2,5 juta itu kadang dibayar kadang enggak. Gitu loh. Siap. Bang, satu lagi, kan selain kemunculan Resa, akhirnya orang bertanya siapakah papanya Resa gitu kan? Ya, wajar. Gimana tuh Bang? Sejujurnya saya juga sependapat dengan netizen mau tanya papanya siapa. Tapi in kasu karena pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 174 itu sudah menyatakan bahwa anak yang di luar nikah ini memiliki hubungan perdataan dengan ibunya, serta ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Potensi itu besar sekali, tapi Resa ini mau tanya ke siapa kalau ibunya masih belum mengakui? Yang tahu bapaknya kan ibunya, logikanya. Mungkin next bisa tahu ibu sebetulnya bapak saya siapa sih? Sekarang siapa manusia Bang yang dilahirkan di muka bumi ini yang nggak mau tahu bapaknya Bang? Sekarang saya tanya, kecuali Maryam ya, Yesus Kristus nggak ada bapaknya itu. Ini Resa ini enggak begitu. Berarti Resa sekarang belum tahu Bang siapa? Belum tahu. Sampai ayah biologisnya sekarang belum tahu. Keluarga besar Abang tahu Abang? Belum tahu. Artinya kan kalau abang tahu, orang ada penggiatan bahwa kemarin juga ada nama Jepangnya itu siapa? Iya, mungkin sedikit Bang dari kalangan apa gitu mungkin. Bukan. Itu saya nggak punya hak untuk menyampaikan, terkecuali Resa sendiri yang meminta di kemudian hari setelah dia mendapat pengakuan dari ibunya.
secara norma dan kaidah hukum agama saya sebagai orang Islam, saya kan nggak boleh nanti melakukan fitnah atau salah. Saya mau kok. Saya ingin sebetulnya, harusnya kan secara undang-undang kan sudah dilindungi anak ini kan siapa bapaknya. Betul. Bisa jadi bapaknya pun yang nggak tahu itu kemudian tahu kalau itu anaknya Reza, bisa jadi juga akan bertanggung jawab. Harapan saya kan begitu kan, karena kasihan kan anak ini kan. Tapi dari kalangan entertainer gitu Nggak kurang tahu gitu. Yaitu ini kan kecerdasan teman-teman wartawan untuk membedah ya, gitu loh. Untuk menjebol pagar yang sudah saya kunci ini kan ini. Kalau itu saya takut nanti itu memfitnah orang. Betul. Tapi mungkin bapaknya ada menghubungi bang setelah rame-rame kasus ini, ayah biologisnya Reza mencoba menghubungi keluarga. Nggak ada. Tapi ya insya Allah mungkin bapaknya juga nggak sadar nanti, terkecuali nanti kalau semuanya nantinya akan diminta dan oleh Reza setelah ketemu dengan ibunya ya, mungkin juga nggak akan masalah, mungkin bapaknya akan datang. Insya Allah tidak semua orang itu tidak bertanggung jawab. Betul. Karena saya selalu husnuzon sama Sang Hak, insya Allah tidak semua orang itu tega melakukan seperti Denada lah, kan gitu kan? Abang kan tahu bapaknya siapa, tapi abang nggak tahu nggak siapa kalau bapakmu si A. Enggak. Kenapa mungkin bang alasannya? Alasannya apa? Mamanya saja yang membesarkan Reza saja nggak pernah memberitahu kalau Denada itu ibunya. Karena mama itu bilang, mungkin siapa yang ngomong? Kamu ini lahir dari kandungannya mama, bukan Mbak Dena, mama. Ya nanti kalau saya kasih tahu nanti kalau ternyata informasinya salah, kan yang melakukan kan Denada, bukan saya. Ya kan, di mana dilakukan hubungan itu kan saya kan nggak tahu. Takut salah saya, tapi ketika itu saya juga dapat info karena Reza ini datang ke Banyuwangi masih belum diserahkan itu tahun 2002. Saya pacaran dengan istri saya itu anaknya mertua saya ini 2001. Jadi saya sudah ada di sana sebelum Reza itu diserahkan. Ketika Reza diserahkan, informasi-informasi yang masih sedikit apa namanya asumsi ya, presumpsio itu namanya ya, itu masih nggak bisa saya buktikan kebenarannya. Ya nyampe yang saya serap itu. Kalau saya sampaikan kepada wartawan nanti takutnya nanti salah semua tambahan gitu loh. Valid. Bang, tapi ayahnya Jawab bang, kasihan bang. Jawab Ya, sian nggak apa-apa bang. nanti kalau tanya ayahnya masih hidup apa enggak nanti sekalian juga nanti ditindaklanjuti sama pertanyaan alamatnya di mana bang? gimana bang? Masih ada kan ayahnya? Saya nggak tahu, saya nggak monitoring untuk itu. Di mana Bang? Jakarta, Indonesia, Ya, Australia. sekaligus alamatnya nanti ya saya berikan Saya DM ya, tertutup DM. saja ya, tertutup saja ya. Nanti saya tulis alamatnya ya. Biar enak aja nanti. Cukup. Oke. Dari kalangan artis kan Bang? Cukup. Ya, Cukup ya. Oke. Makasih ya. Makasih bang. Terima kasih. Ri, tolong Ri. Terima kasih bang ya. Bang, yang di sini, Bang. Naik. Kalau di edit di